nonton telenovela di televisi, dan sebagian lagi main domino. Tiba-tiba semuanya langsung terkaget-kaget. Pak, Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, Pak, tolong tangkap saya, Pak. Loh. Pak tidak salah, Pak. Koruptor ternama itu kembali berbicara dan mengeluarkan kedua tangannya seolah-olah minta diborgol. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya. Kata koruptor itu sambil memandangi para petugas jaga dan agak ketakutan. Tentu saja peristiwa itu menjadi peristiwa berita yang besar. Puluhan wartawan segera mengerumuni sang koruptor, dan koruptor itu pun langsung memberikan pernyataannya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Apa salahnya? Tak baik melarikan diri. Lebih baik kita duduk manis, duduk tenang di dalam peradilan. Mau sembunyi? Wah, bukannya tempat persembunyian paling baik buat koruptor itu ada di dalam peradilan. Gak usah takut. Kita gak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling kita ditanya-tanya dikit, basa-basi, ujung-ujungnya minta jatah bagian korupsi. Apa salahnya sih kita bagi rezeki kepada hakim, jaksa, dan polisi? Hitung-hitung buat zakat buat mereka. Toh itu bukan uang dari kita. Loh. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak ini koruptor kakap. Saya ini hanya ingin menjadi contoh yang baik buat para koruptor lainnya. Ia tersenyum. Kamera ngezoom. Makanya itu saya di sini minta diadili. Saya tidak akan membantah dan melawan, karena itu tugas pengacara saya. Karena itu juga saya bayar mereka. Agar apa? Agar saya tidak terlihat bersalah. Loh. Terus bagaimana, Pak, dengan para mahasiswa yang terus mendemonstrasikan agar semua koruptor dipenjarakan? Gimana itu, Pak? Sekali lagi ya, saya bilang, saya ini mau menjadi koruptor yang baik dan benar, biar jadi contoh buat rekan-rekan koruptor lainnya. Loh, terus mahasiswa itu gimana dong, Pak, yang terus berdemonstrasi? Naif. Kalau mahasiswa terus mendemonstrasikan agar koruptor itu dipenjarakan, bukankah itu hanya merepotkan negara saja? Karena kenapa? Karena negara harus membuat banyak penjara lagi. Ada sekitar 70% warga Indonesia yang akan dipenjarakan. Kenapa? Karena semuanya koruptor. Jadi tidakkah itu hanya membuang-buang anggaran belanja negara? Percayalah, ayolah. Uang yang kita keluarkan untuk mempenjarakan koruptor itu jauh lebih besar ketimbang dana subsidi BBM untuk mengatasi kemiskinan di negeri kita. Jadi, sudahlah, gak usah dipenjarakan.
karena justru itu kontradiktif dengan keuangan negara kita. Ayolah, daripada uang itu dibuang-buang tak berguna seperti itu, mending kami ambil, kami korupsi, dan kami bagi-bagikan secara merata. Dia tersenyum lagi. Dan begitu yakin. Para wartawan jadi ramai, terus mendesak dan berebut ingin maju. Beberapa aparat negara, aparat segera tanggap dan memberi ruang agar koruptor itu tidak terlalu terdesak. Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Buka ruang biar dia lewat dulu. Buka jalan, jangan berdesakan. Tapi wartawan terus saling dorong. Suasana kian ramai. Dari kejauhan sorak menyorai. Demonstran sudah mulai muncul dan mulai berteriak, memaki, menghina sang koruptor. Anjing, bang, tak, biar, penghiat. Tapi koruptor yang kini dikawal beberapa aparat itu tetap tenang, senyum, senyum, santai, santuy, dan tersenyum manis ke arah demonstran. Tolong Pak, tolong saya Pak, tolong Pak, jangan terlalu pojokan kami seperti ini. Kalau masalah kekuatan, kami juga punya kekuatan Pak. Bayangin saja kalau semua koruptor di negeri ini, bayangkan saja kalau kami menggelar aksi mogok 1 hari saja. Bayangkan semua desa, semua kantor, dari kantor desa sampai kantor istana semua akan tutup, kosong, sepi. Pelayan publik berhenti, birokrasi berhenti, departemen berhenti, kosong. Jangankan buat surat atau buat KTP, WC umum pun akan berhenti, mogok, macet, karena semuanya koruptor mogok. Kata-kata itu bagaikan sihir yang membuat semua terenung, terdiam. Karena itu, marilah kita hidup rukun, berdampingan, dan damai. Yang koruptor dan tidak koruptor apa sih bedanya? Tidak ada. Imam Haji pernah berkata, kesalahan itu hanyalah kesempatan yang tertunda. Jadi yang tidak korupsi itu hanya persoalan kesempatan yang tertunda. Tunggu saja, semua akan dapat jatah dan giliran. Tunggu saja. Karena dari itu pula, marilah kita mulai belajar dan menerima kenyataan ini, bos, bahwa korupsi itu sudah menjadi hal yang sangat menyenangkan di negeri kita ini. Anggap saja itu bagian dari perekonomian negeri kita. Sudahlah, sudah banyak utangnya, banyak pula koruptornya. Ini tuh kita semacam masuk lokalisasi, sudah bayar, kena Raja Singa pula. Koruptor itu terlihat berdiri tegak, terlihat yakin dan mantap realita negeri. Sekian. Terima kasih, semoga puisinya